pemirsa yang berbahagia. Saat ini kita berada di kolam lele tempatnya Bapak Jumaroh di Batangan, Sumber, Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Kita akan berbincang-bincang sama Pak Jumaroh tentang bagaimana hasil penggunaan ton dan NASA setelah memelihara lele sekian tahun. Kita akan berbincang-bincang langsung sama Pak Jumaroh. Selamat siang Pak Jumaroh. Ya, selamat siang. Pak Jumaroh, tolong ceritakan bagaimana perbedaannya setelah menggunakan NASA dengan sebelum menggunakan NASA, Pak. Ya, selama ini yang saya pelajari, sebelum saya pakai NASA, itu saya sama ton, sama hormon, ya gitu. Itu waktu itu bibit sekali tabur di dalam kolam pembesaran. Itu waktu itu 5.000 bibit, dan ukuran bibit waktu itu ukuran 46. Terus habisnya pakan 15 sak. Waktu itu tidak mencapai 5 kintal, baru cuma mencapai 4,5 kintal. Dan selama 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah sekarang saya ini mulai dari nol. Ini yang kolam yang dideklet ini 1,5 cm. Nah, tadi bahkan saya mengambil bibit itu dari nol, dari baru netes 1,5 cm. Selama ini baru 1 bulan sudah mencapai ukuran sekian. Ini sudah besar karena setelah saya pakai ton dan NASA, ya. Setelah saya pakai ton, waktu itu saya belum kenal, karena saya kenal, ini saya kasih ton sama NASA. Itu perkembangannya cepat sekali, bahkan nafsu makannya itu lebih besar karena akibat ton itu tadi. Ini mungkin kita kembali ke tingkat kematian. Setelah menggunakan NASA dan ton itu, dengar-dengar dari teman-teman peternak yang lain mengatakan bahwa umur 1,5 bahkan 2 itu rawan kematian, Pak. Yeah. Setelah menggunakan NASA dan ton itu tingkat kematiannya seperti apa, Pak? Saya mulai tabur ini bibit bukan dari tabur ke tempat ini ya, tempat pembesaran, tapi bibit masih ukuran 1,5 cm. Masih lembut, masih seperti gede itu. Nah, ini dari tabur awal itu belum ada yang mati. Belum ada yang mati ya, Pak? Belum ada yang mati satu. Jadi setelah ini kemarin saya kasih ton. Makanya risiko kematian sangat kecil sekali. Saya di sebelah kacangan itu 12.000 itu habis. Di tempat Pak Yadi 3 kali berturut-turut 7.000 habis, 7.000 lagi habis, gitu loh. Waktu itu. Alhamdulillah di sini karena saya pakai ton yang padahal ini nggak pakai sirkulasi. Di tempat saya itu pakai sirkulasi, itu masih banyak yang mati. Karena ton ini bisa di samping menimbulkan pakan alami, ya, yang namanya plankton, itu ketahanan airnya itu sudah stabil. Jadi ini nggak memerlukan sirkulasi. Padahal karena ini yang sinar matahari terlalu menyengat, apalagi Agustus ini kan angin yang berubah-ubah, itu biasanya lele itu kan banyak yang kembung, terus kembung akhirnya mati. Nah ini alhamdulillah karena tambah organik ton sama NASA sama hormon yang telah saya praktekkan itu bagus sekali, bahkan cepat perkembangannya. Langsung praktekkan kira-kira aplikasinya selama ini seperti apa, Pak? Oh iya. Ya ini, ya setelah saya alami, kita menyampurkan 1 botol NASA ini setengahnya. Saya campur dengan setengahnya botol hormon. Saya jadikan satu. Ya. Saya jadikan satu, setengah hormon sama setengah NASA. Setelah itu saya kocok. Saya kocok, ngeten. Jadi tiap-tiap saya mau makan, ngasih makan sama lele, itu 1 tutup. Nah ini, ya gini. Setelah itu saya campur dengan air sekitar 1 gelas. Ini 1 gelas air. Ini
Setelah itu dicampur pakan ya Pak? saya campur dengan pakan. Oh, Dicampur dengan pakan. Nah, ini rendamnya kurang lebih berapa lama Pak? ya, yang setelah saya ami itu 1 menit sampai 5 menit. 1 sampai 5 menit. Karena menurut angan-angan saya, kalau lebih lama kan meresap nasa ini sama masuknya ke dalam pakan kan lebih banyak. Lebih banyak. Jadi yang setelah saya minimal 1 atau 2 menit sampai 5 menit baru saya kasihkan waktu yang setelah saya alami gitu. Iya. Ini saya diaduk-aduk setelah merata baru kita tunggu sampai 2 menit sampai 5 menit baru saya kasihkan. Ini Pak, kita beralih Pak ke kolam yang satunya ini hampir dipanen. Ini kira-kira dipanen kapan Pak ini? Ya, kira-kira 5 hari lagi. 5 hari lagi. Ini Pak, karena masalah peternakan itu pasti hubungan dengan pakan ya Pak. Ya. Kira-kira mengirit pakan atau memboros pakan atau gimana Pak setelah menggunakan nasa ini? Setelah pakai nasa, itu alhamdulillah keadaan itu perkembangannya di samping cepat agak gemuk, cepat besar, itu pakan itu ngirit. Ada penghematan pakan. Biasanya untuk ini kolam yang satu ini katanya 10.000 ya Pak? Iya. Itu biasanya kalau untuk ukuran 10.000 itu habis berapa pakan? Kalau 10.000, kalau belum pakai nasa, itu sekitar 30 sak. Atau 25 sak atau 27 sak. Maksimalnya 30. Jadi 25 sampai 30 ya Pak? sampai 30. Tapi ini Pak, setelah menggunakan nasa kira-kira habis berapa Ini Pak? baru 15. Baru 15. Tapi alhamdulillah sudah. Nah, mari kita lihat dari sana sambil kita kasih pakan ini kan bisa kita lihat bersama. Mari. Kasih pakan ya? Iya. Ya, ini sudah hampir panen ya. Jadi ini Pak mungkin agak sedikit menyimpang. Kita ingin tahu Pak, kok dikasih jaring seperti ini tujuannya apa Pak? Oh ya, jaring ini untuk pengaman karena di sini ada burung tengkek. Burung tengkek itu kan makan lele. Jadi tiap itu di sini terus turun makan lele. Nah setelah saya kasih ini pengaman jaring, itu tidak ada burung yang makan karena kemarin ada saya yang sebelah ini dapat 1 burung tengkek, tapi sekarang meninggal, sudah mati burungnya. Jadi ini untuk pengaman buat lele juga. Kalau yang kolam sebelah ini Pak, ini sudah umur berapa ini Pak? Ini umur 40 hari. 40 hari. Ya 40 hari. Sudah besar-besar. Sumarno ini kira-kira ini umur berapa Pak? Yang kolam Ini ukur lamanya 40 hari. namanya 40 hari. Baru 40 hari. Baru 40 hari tapi sudah besar-besar ya Pak? Ya ini alhamdulillah sudah besar. Sudah lain daripada yang saya belum pakai nasa. Jadi sebelum yang di sana kolam yang di sana dimasukkan, ini dulu dimasukkan. Yang dimasukkan. Itu baru 1 bulan, ini 40 hari. 40 hari. Dan bibitnya itu sama masih kecil semua karena 1,5 cm. Ini mungkin biar pemirsa bisa melihat ukurannya setelah menggunakan nasa selama 40 hari. Jadi setelah saya pakai nasa ada perkembangan tersendiri. Jadi bukan ini memang luar biasa nasa itu karena nasa ternyata menguntungkan para petani yang sudah tahu. Waktu itu saya juga sudah pakai nasa, tapi tidak sepenuhnya mulai dari awal. Gitu. Dulu pernah pakai nasa, tapi belum dari awalnya gitu. Waktu itu. Ini dari awal saya pakai ton sama nasa sama hormon. Sampai airnya
Ya ini banyak tumbuh plankton seperti ini apa? ini baik sekali. Airnya ini sangat hijau, terus di samping itu menimbulkan pakan alami, plankton, karena ini ngirit pakan. Jadi kalau belum pakai NASA, umur sekian ini waktu bibit sekian banyaknya 10.000, 11.000. Itu 5.000 aja waktu itu sudah menelan pakan sekitar 4 sak. Itu hanya 5.000 waktu itu. 5.000 ya Pak. Setelah saya pakai ton ini 40 hari, bahkan besarnya udah sekian ya kita sama tahu sendiri. Ini baru habis pakan 1,5 sak. 1,5 sak. 1,5 sak pakan. Wah, ini berarti pengguna banyak sekali ya Pak ya? Ya, karena yang setelah saya alami itu, jadi saya ini sebenarnya tidak buat-buat, ya, tidak buat-buat atau supaya saudara-saudara ikut ke NASA, ikut juga monggo, mboten ikut juga nggak apa-apa. Karena saya ini kesaksian yang saya alami waktu itu sebelum kenal NASA dan setelah kenal NASA, memang NASA luar biasa dalam khusus dipakai perikanan yang saya alami. Maka kalau mau teman-teman, kita perlu peningkatan masalah ekonomi kita, mari kita pakai NASA, karena NASA menguntungkan para petani. Di samping menguntungkan, karena mengirit biaya pakan, hemat pakan. Pakan ini kalau waktu belum kenal NASA, ya, waktu itu belum kenal NASA, umur 40 hari, itu sudah menelan pakan sekitar 4 sak. Nah ini 1,5 sak baru, di samping F9 memang 1 sak, tapi kan hanya 10 kilo. 10 kilo, ini yang min 2 itu baru 1,5 sak. Makanya ini lebih ngirit atau hemat, tapi ternyata perkembangannya juga bagus. Makanya saya menghibur teman-teman yang mau berjuang di dalam ekonomi kita, mari kita pakai NASA. Karena saya menyaksikan dengan sendiri betapa baiknya pertumbuhan pakai NASA. Setelah kita pakai NASA ternyata bagus sekali. Di samping mengirit pakan ada untung pribadi karena ikannya itu gemuk-gemuk sekali. Waktu itu belum pakai NASA, ikannya itu bedil-bedil, hanya kepalanya yang besar. Tapi setelah ini pakai NASA, kita kan lihat sendiri. Ikannya itu kan gemuk-gemuk. Di belakang kepala itu kan banyak dagingnya ya Pak? Dagingnya banyak. Ini kita akan menyaksikan bagaimana cara aplikasi ton pada kolam lelenya Pak Jumaro. Silakan Pak Jumaro. Ya. Cara penggunaan ton yang telah saya alami, ini begini, ukuran 1 sendok makan. Ya, 1 sendok makan ini saya campur dengan air, dilarutkan ya, karena apa? Dilarutkan supaya bisa larut. Ini setelah saya campur dengan air, setelah warnanya berubah coklat, hitam coklat. Setelah ini juga hancur semua, ini cara penggunaan ton yang telah saya alami. Tiap 15 hari sekali ini saya kasih ton atau pupuk organik. Ya. Cara naruhkan juga hanya begini, karena saya nggak punya ini alat yang untuk nyemprot. Gitu. Begini. Ternyata ton ini juga bagus karena menimbulkan pakan alami, plankton yang telah terjadi di dalam kolam. Di samping menetralkan air. Airnya itu kan netral, nggak seperti sebelum dikasih ton. Itu kan dikasih garam sama sirkulasi karena biar netral airnya. Tapi sekarang ini setelah pakai ton itu sudah timbul
di samping timbul pakan alami, airnya juga netral. Iya. Jadi nggak usah pakai sirkulasi, apalagi dengan yang tahan ini panahnya terlalu nggak menentu, karena ini kan Agustus ya. Ini panahnya juga tidak menentu. Kalau ikan umurnya ini banyak yang mati. Di tempat teman saya juga banyak gagal 3 kali 7.000 habis. Terus ditaruh bibit lagi juga habis. 3 kali berturut-turut itu habis. Karena dia belum memakai ton, belum memakai nasa. Kalau penggunaan di awal Pak sebelum istilahnya ditabur benih itu gimana Pak? Oh, ini yang telah saya alami setelah ini panen sebenarnya kan belum dipanen ya. Kalau ton yang sebenarnya itu setelah ini panen dikeringkan 1 atau 2 hari, ya toh. Ya. Setelah kering itu baru disemprot sama pupuk tambah organik ini, ton yang namanya ton. Setelah itu selama 15 hari kan sudah tumbuh plankton, itu baru dikasih bibit. Nah, ini dulu juga gitu. Setelah saya kasih ton, setelah tumbuh plankton itu baru enggak. Ya, airnya kan nyemek-nyemek enggak penuh dulu. Setelah 15 hari sudah tumbuh plankton itu baru sekitar air itu sekitar 50 cm. Baru dikasih bibit. Nah, waktu itu orang yang mengantar bibit ke sini itu bilang, "Loh, ini kok ada planktonnya banyak toh, Pak?" "Oh, masa iya?" Saya bilang gitu karena saya agak ini makanan lele yang terbaik, Pak ini. Ini namanya plankton. Oh iya. Alhamdulillah setelah 40 hari sampai sekarang ini, itu kemarin yang mengantar bibit itu ke sini. "Loh, ini kok sudah besar-besar loh, Pak?" Itu setelah ngantar bibit dari teman saya, dari Pak Yati yang di bawah itu 3 kali gagal. Makanya tapi nggak ketemu saya, tapi bilang ini kok cepat sekali, apa rahasianya apa gitu. Tapi sampai sekarang belum ketemu saya. Jadi ini dia pun yang mengasih bibit ini juga heran kok cepat besar, itu ada apa gitu. Tapi saya belum bilang sama dia. Ya insya Allah nanti mau saya kasih tahu, kalau mau dia mau saya kasih tahu. Itu aja. Penggunaan ton dan nasa dan pupuk organik, ya termasuk hormon dan fiterna. Yang telah saya juga pupuk fiterna, ini juga pakai fiterna yang kemarin. Jadi nasa sama fiterna ini. Yang ini hormon sama nasa. Sama yang kolah itu tadi di sebelah itu hormon sama nasa, sama pupuk organik yang namanya ton itu. Kalau yang sudah besar-besar ini dulu saya kasih fiterna 1 botol, nasa 1 botol. Itu saya jadikan 1. Setelah itu saya tiap makan 1 tutup ini saya kasih seperti yang tadi gitu. Jadi ini penggunaan ton dari awal, setelah itu setiap 2 minggu sekali diterapi air ya Pak? Iya, dikasih ini yang telah saya alami gitu. Makanya kalau ingin, yang mudah-mudahan teman-teman kalau ingin meningkatkan masalah ekonomi, mari kita pakai nasa atau produksi nasa yang diproduksikan sama nasa. Yang sekarang sudah banyak produknya untuk meringankan beban para petani, pemelihara perikanan. Itu banyak masalah yang ditemukan produksi nasa. Makanya mari teman-teman kita mau memakai, karena ini nggak pakai ini apa kimia. Berarti ini kan nggak pakai kimia ya? Ini organik Pak. Oh, organik. Jadi ini lebih bagus untuk tanah. Nggak ada efek apa-apa kan? Makanya kalau mau teman-teman mari kita pakai nasa, produk nasa dengan produk yang banyak sekali. Ini kilo pasti kilo, kurang 1 kilo. Kebanyakan.
Oke. Jadi ini ada berapa ekor Pak ini? Kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. 9 ekor, oke. 9 ekor dengan jumlah pakan yang sangat irit. Kita bisa memperoleh kita bisa lihat hasil yang luar biasa, besar-besar. Dan di samping itu ikannya kan Ikannya sehat-sehat Pak. Iya. Ukuran kepala dan di belakang kepala. ukuran kepala dan badan hampir sama besar. Hampir sama besar, oke. Jadi ini pertanda bahwa ini lele yang sehat seperti ini. Sehat adalah lele yang ukuran kepalanya itu tidak terlalu besar, hampir sama dengan ukuran badan. Biasanya lele yang kurang sehat itu ukuran kepalanya besar sekali, sementara badannya kecil. Oke, Bedil-bedil waktu itu sebelum pakai NASA itu lele enggak gemuk seperti ini. Makanya lele setelah pakai NASA ini agak gemuk. Kan sama tahu sendiri ya keadaan yang telah terjadi. Ini sehat sekali Pak. Dan sehat. Oke, lele yang Dan matinya juga sedikit matinya. Ya. usianya Pak. Usianya waktu tabur ini sampai sekarang itu berapa lama? 50 hari, turunnya 45 hari. 45. Ini dari tabur loh, dari tabur bibit ke kolam pembesaran. Tapi Pak taburnya itu ukuran 6 cm. 6 cm. Jadi ini baru 45 hari. 45 hari. Nah, ini mau saya panen rencana itu 5 hari atau 1 minggu lagi saya mau panen rencana. Gitu. Ya. Yang kolam ini habis pakan 15 sak. Padahal biasanya minimal juga 25 sak. 25 sampai 30 sak. Gitu ya Pak. Sekarang baru 15 sak. Gitu. Sudah pengiritan yang sungguh luar biasa. Ada kengiritan, Iya. ngirit lagi. Hemat pakan. Hemat pakan. Apalagi yang sekarang harga pakan naik terus gitu. Jadi bincang-bincang kami bersama Bapak Jumaro. Akhirnya saya reporter John bersama kameraman Aziz Irwanto mengucapkan selamat siang. 2, 3. NASA memang oke.